Welcome to Activist. Actively Spreading. positivity. So sit back. Relax And and enjoy. Nah, tema aktivis pada episode keempat hari ini adalah profesi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi saya Martinus Clemens Vidya kita. Dan saya Chastika Hana Budiono dan Kami kami akan akan menjadi menjadi host host kalian kalian pada pada hari hari ini. ini. Nah, kan kita udah tahu nih tema aktivis episode keempat kita ini apa ya? Tadi profesi. Udah dibilang tuh. Iya. Nah, sumbernya ini mantap banget nih, Cik. Karena tahu nggak? Enggak. Karena kalau nggak ada profesi Bapak ini, hidup di zaman sekarang itu sama aja kayak hidup di 40 sampai 50 tahun yang lalu, kayak di zaman 80 70-an. Berarti sepengaruh itu dong. Iya dong. Oh, iya. Nah, ini dia Bapak Martin Susilo, sarjana komputer. Terima kasih Bu Dona. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Perjalanan ke sini lancar ya? Lancar, baik. Tadi juga nggak macet, enak kesini deket Tekat. Oke, karena tinggal di Gunung Sari. Gunung Sari. Mantap, dekat. Nah, boleh nih Pak dijelasin profilnya sedikit aja dari SMA, umur, kuliah juga boleh. Oke, mungkin kalau SMA sendiri, saya dulu di Santa Ursula BSD. Oke. Jadi bisa dibilang kita sama-sama Serbian dulunya. Terus dari itu untuk kuliah sendiri saya di Bina Nusantara dulu di Jakarta. Udah gitu saya juga sekarang berumur 40 tahun. 40 tahun boleh. Mungkin saya jelaskan juga sedikit, saya udah bekerja di dunia keuangan sendiri sudah kurang lebih dari tahun 2016, jadi kurang lebih saya udah 18 tahun lah berkecimpung di dunia keuangan dan komputer. Oke, Iya. mantap. Udah segudang dari Maroke sampai Sabang. Udah sih. Oke, boleh nih dari pertanyaan kita nih apa sih pertanyaan? Oh, iya. Jadi, Bapak nih udah tertarik jadi programmer sejak kecil atau baru-baru ini nih? Sebenarnya kalau dari kecil, sebenarnya saya sudah sedikit mengenal komputer lah, karena kan kalau zaman dulu tidak secanggih sekarang ya. Mungkin kalau kalian teman-teman di sini udah punya gadget, punya laptop gitu. Kalau zaman dulu kan, zaman saya tuh masih disket yang kecil, sama disket yang besar. Untuk sekarang pun kalau mau ngetik dokumen pun kalian udah tinggal pakai Word, tinggal pakai Excel. Dulu kita namanya mungkin kalau sejaman saya tahu mungkin namanya WordStar gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan dulu itu saya pertama kali emang sukanya komputer terutama untuk programming tepatnya itu karena kakak saya tuh dulu udah kuliah pas saya SMP tuh dia udah kuliah. Nah dia tuh sudah mengenal namanya programming. Nah di situ kalau zaman dulu juga kita untuk belajar sesuatu itu semuanya referensi dari buku. Jadi nggak kayak sekarang kalian bisa googling, search gitu kan bisa. Kalau dulu kita belajar di buku. Jadi kakak saya belajar programming, saya pun ikutan belajar programming. Jadi emang dari kecil itu bisa dibilang kalau suka apa enggak, setidaknya saya sudah terpapar untuk programming sejak kecil. Kurang lebih di SMP gitu. Oke, kan dari kecil ya udah suka ya. Kenapa suka sih dari kecil? Karena kalau menurut saya sendiri, saya tuh emang dari kecil itu sukanya main game. Gitu. Jadi utamanya emang karena saya tuh dulu kebanyakan waktu saya habiskan setelah pulang sekolah bukan belajar tapi malah main game. Gitu. Sebelum kenal programming dan komputer, jadi saya banyak menghabiskan waktu saya sebenarnya untuk main game dulu. Jadi awal di situ. Bisa dibilang minat lah ya, Minat betul, karena emang kalau bisa dibilang semua rata-rata yang berkecimpung di dunia komputer itu awalnya sebenarnya melihatnya dari game. Tertarik untuk membuat sesuatu, membuat game biasanya gitu pikirannya. Nah, selama 18 tahun udah pengalaman gitu, ada hal yang berkesan nggak? Kira-kira? Tentunya sih sekarang ini sih kita untuk saya sendiri maksudnya di dunia programming ya. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya buat di dunia pekerjaan saya dunia gitu. Nah, mungkin di zaman saya dulu itu SMA dan kuliah sendiri saya sudah kerja. Jadi memang saya tuh dulu untuk dari SMA dan kuliah saya sudah mulai buat program-program untuk perusahaan secara freelance gitu. Saya jadi apa yang sudah saya pelajari secara autodidak dulunya itu saya praktekkan dan saya buatin program-program saya untuk perusahaan. Nah, itu pertamanya saya berkecimpung dunia benar-benar profesional programmer. Nah setelah itu untuk masuk kuliah sendiri saya mulai
masuk menjadi pengajar, jadi gitu. Jadi kita masuk sebagai pengajar di tempat kursus di sekitaran kampus. Nah setelah itu pun saya sudah mulai menerima job untuk freelance dari perusahaan-perusahaan. Nah itu sendiri saya sudah benar-benar menjadi profesional programmer tuh dari saat itu. Nah untuk proyek-proyek sendiri ya pada saat saya bekerja itu ada 3 sih yang menurut saya yang paling berkesan buat saya. Satu itu saya pernah buat collection system untuk, saya sebut aja Bank BTPN dulunya, itu saya buat collection system untuk satu Indonesia. Itu kita roadshow ke satu Indonesia, kita kenalin ke semua cabang. Nah itu gunanya untuk apa? Untuk melakukan collection system, collection uang-uang yang sudah dipinjamkan kepada BTPN untuk masing-masing customernya. Jadi itu collection ini mencatat, nanti dia catat koordinatnya, uang yang diterima, uang yang sudah dipinjamkan semua tercatat di sistem itu menggunakan mobile. Karena kan sekarang udah zaman mobile ya, udah nggak zaman-zamannya laptop lagi gitu. Nah untuk yang kedua mungkin teman-teman bisa tahu Genius. Nah itu juga salah satunya yang saya ikut menjadi tim juga pengembang di Genius aplikasi. Jadi digital banking Genius mungkin kalian tahu ya. Nah kalau yang ketiga itu yang tentunya ini yang saya bangun sendiri, saya rintis bersama partner saya 2 orang. Nah ini aplikasi namanya Fantastic. Saat ini itu kita sudah ada 300.000 user aktif di kita dengan dana kelolaan kurang lebih 1 triliun di kita untuk. Nah di sisi kita sendiri kita punya moto tempat uang bertumbuh, jadi kita pengennya tuh user-user yang ada di dalam aplikasi kita tuh uangnya bertumbuh bukan rugi gitu. Jadi kita tidak membuat sesuatu untuk orang tanda kutip berjudi, tapi kita pengen orang tuh berinvestasi dan menabung. Gitu. Fantastic tuh untuk menabung untuk sekitar investasi lah. Betul, jadi kita emang di sini tuh menganjurkan nasabah-nasabah kita itu untuk berinvestasi atau menabung, bukannya tanda kutip untuk trading gitu. Jadi kita pengennya tuh dari user yang masuk kita guide supaya gimana uangmu tuh harus bertumbuh, karena emang visi dari perusahaan kita itu kita pengen 1 juta orang Indonesia itu uangnya bertumbuh bukan minus gitu loh. Oke. Berarti kalau misalnya investasi gitu tuh harus banget punya KTP atau boleh di bawah umur juga boleh? Nah jadi kalau sekarang sebenarnya untuk yang pendaftarannya iya emang biasanya harus menggunakan KTP saat ini. Jadi tapi biasanya kalau yang anak-anak sekarang itu mereka bisa pakai namanya kartu sekolah ya, kartu keluarga itu. Nah itu bisa dipakai nanti di-QQ-in ke orang tuanya, karena kan rekeningnya kan biasa kalian masih QQ kan. Nah itu masih bisa. Oke. Nah kan udah cerita nih banyak pengalaman dari kecil, prosesnya harus dijelasin juga. Gimana sih Pak prosesnya dari awal belajar bersama kakak di kuliah sampai bisa kerja di Fantastic? Oke, mungkin kalau yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, mungkin kalau zaman saya bisa dibilang sulit sekali karena emang semuanya itu kita mesti rajin-rajin cari buku-buku yang referensi, di mana teknologi itu selalu berkembang ya. Jadi kebanyakan itu lebih banyak baca bukunya kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang kalian pun semua udah dipermudah nih, kayak misalkan kayak pakai Scratch itu kan sudah mulai belajar. Kayak anak saya itu kan saya udah mulai suruh dia untuk mulai belajar Scratch. Itu kan itu mengasah logika dari awal. Jadi kalau saya dulu ya saya mesti baca-baca buku, praktekin, baca buku, praktek. Kalau sekarang enggak. Semua contoh-contoh kalian udah bisa googling sendiri kan, cari di tempat itu. Nah, terus segitu kalau menurut saya juga perjalanannya adalah harus berani menerima apa ya, bisa dibilang ya, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu. Baik itu tanda kutip kalau bisa sebisa mungkin karya kalian itu kalau bisa dibayar gitu loh. Maksudnya apa yang sudah kalian pelajari ini ya kalian praktekkan dan kalau bisa dibayar juga. Kenapa? Karena itu untuk memotivasi kalian juga bahwa apa nih yang udah kalian pelajari, apa yang kalian bangun gitu ya, itu dihargai sama pihak lain. Contohnya makanya kenapa saya tadi cerita juga pada saat saya udah mempelajari, saya yakin saya bisa, nah saya berhasil menerima job dan saya dibayar. Artinya kenapa? Berarti orang sudah meng-acknowledge apa yang sudah saya bangun gitu. Kayak gitu. Perjalanannya sampai situ, sampai saya sudah punya pengalaman tepatnya di dunia banking, barulah saya bisa masuk menjadi co-founder dari Fantastic ini. Nah, sama Bapak bekerja sebagai programmer nih, kira-kira tantangan terbesar apa gitu Pak yang pernah Bapak alami saat pertama kali gitu belajar coding? Kalau jujur kalau di zaman saya susahnya adalah bingung mau nanya siapa dulunya kan, karena juga secara kalau sekarang itu mencari forum kan gampang.
mencari apa yang orang share mengenai misalkan kalian ada error ini, ada error itu, kalian gampang sekali sekarang cari Google. Kalau saya zaman dulu nanya siapa? Karena kakak saya juga bingung. Jadinya kalau zaman dulu ya kita mencari semuanya, masalahnya cuma ada apa yang di buku itu aja. Kalau kita tanya orang siapa yang bisa membantu kita, ya kita juga bingung. Karena kan zamannya dulu saya belajar itu masih sangat minim sekali internet. Iya. Tidak seperti zaman sekarang. Jadi menurut saya kesulitan zaman dulu adalah lebih ke sumber pengetahuan itu sendiri ya. Mungkin kalau zaman sekarang menurut saya agak aneh kalau orang nggak bisa belajar programming. Karena misalkan kalau kalian bisa lihat sekarang programmer Amazon pun ada yang masih umur belasan kecil itu udah jadi programmer Amazon. Ya kan? Jadi tidak, menurut saya programmer itu sekarang tidak dibatasi lagi oleh umur. Sedini mungkin kalian bisa belajar programming semakin baik karena semua tools dan fasilitas yang sekarang ada sangat mendukung kalian supaya kalian sudah bisa belajar programming. Jadi ya tidak ada alasan lagi lah sebenarnya kalau bisa dibilang kesulitan. Walaupun kalau zaman saya ya mungkin karena zaman saya masih zaman goa. Tapi kalau zaman sekarang kan semua udah zaman digital, beda gitu loh. Oke. Nah, kan tadi si Cika juga ada coding lah ya, ngomongin coding. Nah, perbedaannya tuh apa sih? Programming sama coding tuh apa? Sebenarnya kalau programming dan coding itu sebenarnya sama. Jadi kalau coding itu kita bisa bilang ya kita sudah mengimplementasikan bahasa pemrograman itu ke komputer yang sudah disiapkan, ke komputer yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian coding itu ya benar-benar logika, language yang kalian kuasai itu semuanya sudah diterjemahkan menjadi suatu aplikasi. Nah itu di coding gitu. Kalau pemrograman ya sebenarnya kita cuma bilang pemrograman coding itu bisa dibilang itu sama gitu. Oke. Nah, kira-kira jadi proses apa? Seorang programmer tuh lama nggak sih? Enggak, karena kalau kalian gampangnya sekarang kalian di YouTube aja banyak sekali sebenarnya orang-orang yang sekarang tidak maksudnya kuliahnya itu misalkan bukan kuliah IT nih kita ngomongkan karena rata-rata program itu orang pikirannya oh mesti orang IT nih. Enggak, sekarang kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya mungkin yang mereka tuh orang mungkin tadinya belajar masak, mungkin ya yang lebih nyeleneh gitu loh. Terus kayak gitu misalkan mereka orang desain baju misalkan itu banyak sekali yang melihat karena emang sekarang dunia digital mereka kursus 3 bulan langsung bisa coding. 3 bulan. 3 bulan. Sekarang bukannya 3 menit kayak mie instan ya, tapi 3 bulan itu pada proses yang cepat zaman sekarang itu lulus langsung bisa terima kerja loh. 3 bulan itu kalian intensif benar-benar kursus, istilahnya setiap hari kalian belajar coding. Itu dalam 3 bulan langsung ada perusahaan yang mau hire kalian gitu untuk bekerja. Jadi makanya sekarang learning path-nya itu untuk menjadi seorang programmer itu sangat mudah. Oke. Programming itu butuh alat-alat yang mahal nggak sih, Pak? Enggak, karena bisa dibilang sekarang laptop-laptop yang mungkin 3-4 juta aja udah bisa jadi bahan kalian untuk belajar programming. Jadi tidak jawabannya. Oke. Ya, udah ngerti lah kurang lebih ya Cik ya. Iya. Kita udah bincang-bincang dikit, main lah sekarang kita boleh. Oke, siap. Oke, jadi permainannya itu simpel. Kita kasih tahu poin-poinnya, Bapak boleh dijadikan jadi kalimat. Iya. Nah, iya. Siap. Oke, nomor 1, boleh silakan. Kita mulai dari level easy Easy. dulu lah ya, Pak. Siap. Yang susah lah ya. Iya, Iya. santai ya, santai. Jadi kata kuncinya itu komputer sama dokumen. Saya coba dulu ya. Komputer adalah tempat penyimpanan dokumen, benar? Iya. Itu karena easy. Karena Iya, gampang iya. banget. Itu pasti semua orang juga tahu lah. Oke, kita lanjut ke yang medium. Oke, karena tadi udah komputer, kita yang lain lah ya. Kita Siap. cari dulu. Prosesor, otak, perintah. Prosesor, Otak, perintah. prosesor adalah otak untuk memberikan perintah Sedikit pada lagi. komputer. Oke. Kebalik, ada yang kebalik ya? Prosesor. Prosesor adalah otak pada komputer untuk memberikan perintah. Boleh lah ya, boleh. Boleh. Oke, benar. Oke. Nah, Selanjutnya. lanjut ke hard. Jadi kata kuncinya itu RAM menjalankan bersamaan. RAM ya, RAM. Tadi RAM. RAM menjalankan bersamaan.
hardware RAM atau alat RAM itu digunakan pada komputer untuk menjalankan program secara bersama dan banyak. Boleh, benar. Sekali coba doang itu udah oke lah. Nah, yang terakhir nih. Super Super extra extra hard. hard. Ini yang tim kreatifnya ya namanya agak gimana gitu. Oke. Yang pertama algoritma, lalu langkah, logis, sistematis, menyelesaikan masalah, melakukan perhitungan. Banyak. Ya. Algoritma, Langkah, logis, sistematis, menyelesaikan masalah, melakukan perhitungan. Banyak banget. algoritma merupakan langkah-langkah tadi apa? Yang logis dan sistematis yang berguna untuk memecahkan masalah. Tadi apa? Memecahkan masalah? Melakukan perhitungan. Untuk memecahkan masalah dengan melakukan perhitungan. Emang minat dan bakatnya tuh emang di programming ya, Cik, ya. Jadi emang bukan salah pilih lah, udah kecemplung. Iya, udah kecemplung. Udah terjamin. Nah, karena kan ini udah hampir di ujung acara. Jadi ada nggak sih Pak tips and trick kalau mau untuk anak-anak Sanmar codingnya itu lebih gampang atau lebih fun gitu? Kalau menurut saya sih jujur aja, kalau untuk saran pertama yang menurut saya tuh mulailah sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena yang tadi saya udah bilang juga pas tadi di tengah-tengah acara itu sekarang tuh semuanya sudah mudah. Jadi kalau misalnya kita bilang fun, semua sekarang pakai Scratch pun sudah bisa programming, kita bisa bilang. Karena itu yang tadi mungkin bisa dibilang algoritmanya semuanya sudah dibikin, tinggal drag and drop aja, kalian sudah bisa melihat, sudah bisa bikin game, mini games, semuanya pakai tuh seperti kalau zaman saya dulu, saya bilang semuanya textbook, semua hanya belajar dari buku. Jadi kalau menurut saya semuanya tuh sekarang udah fun kalau untuk belajar programming dan gampang gitu. Jadi belajarlah sedini mungkin, apalagi kalau mungkin zaman saya dulu belajarnya seumur kalian. Kalau bisa sekarang lah saatnya kalian mesti benar-benar jangan cuma menikmati TikTok gitu kan, YouTube-an cuma di care-care. Tapi maksudnya coba explore lebih dalam, mungkin bagaimana caranya membuat TikTok seperti itu. Misalnya belajar programming sesuatu yang berguna bagi kalian, karena di hidup kalian tidak tahu bahwa setelah kalian besar pun siapa tahu ilmu itu kalian pakai nanti di dunia pekerjaan kalian itu. Karena sekarang itu semuanya, apalagi di dunia sekarang itu AI sudah berkembang gitu kan semuanya. Jadi ya apapun nanti misalkan minat kalian, pasti kalian bersinggungan dengan dunia komputer gitu, dengan dunia teknologi. Jadi kalian pun nggak mungkin bisa lepas dari dunia teknologi. Jadi sedini mungkin lah kalian belajar atau cobalah enjoy, menikmati belajar. Nah yang namanya pemrograman atau coding, setidaknya kalian tahu basicnya dulu lah gitu. Coba dulu, kalau kalian punya minat lebih ya kuasai lebih dalam dan praktekkan seperti yang bilang, kalau bisa ya sampai dibayar gitu. Baru enak. Kalau misalnya kalian nggak dibayar kan juga malas gitu kan. Kalau pas dibayar kalian pasti menikmati, kalian punya penghasilan gitu loh. Nah tips seperti itulah gitu. Yang terakhir nih. Siap. Kesan dan pesan untuk SMP Santa Maria. Kalau menurut saya sih program seperti ini sangat baik sekali ya untuk diadakan terus gitu ya, terutama untuk apalagi kalau berhubungan dengan dunia digital gini seperti ini ya. Jadi emang lebih baik kita mengedukasi juga terkait dengan teman-teman kita yang biasanya, kalau saya lihat sendiri anak saya gitu ya, banyak yang terlalu habisin screen time-nya gitu ya. Lebih baik ya kalau bisa hal-hal positif ini seperti ini tuh kalian tuh bisa mengedukasi bahwa ada loh kegiatan lain selain men-scroll sosmed gitu ya, ada baik hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Contohnya tadi kamu bilang, ya apa nih nasihatnya supaya anak-anak Sanmar ini bisa menjadi lebih baik ya? Cobalah selain kita banyak menghabiskan waktu kita untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram gitu ya, coba belajarlah hal-hal lain yang positif yang bisa membawa kita menjadi masa depan yang lebih baik. Wow banget nih pesannya. Pasti dong, karena kalau nggak wow bukan Pak Metwi. Wih. Ya.
Ya. Ya. Thank you Pak, Oke. karena hari ini udah berkenan hadir dan juga mau jawab-jawab pertanyaan kita lah yang. Terima kasih, saya juga terhormat dan berterima kasih sebelumnya. Oke, thank you. Boleh kita tepuk tangan.